Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dicintai Allah. Alhamdulillah berjumpa kembali di saat ini. Mudah-mudahan saat ini menjadi saat yang penuh limpahan kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini mencoba kita untuk kembali mengkaji tentang satu perkara yang sudah ditorehkan dan diajarkan dalam Islam melalui baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua pasti dari kita akan melaluinya. Karena tidak ada dari kita yang tidak melaksanakan aktivitas ini, ya. Apa dia? Kita akan berbicara tentang adab-adab tidur, ya, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sesuai dengan apa yang disampaikan dari Abu Barzah radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum salat Isya, dan beliau juga tidak menyukai banyak berbincang yang tidak manfaat setelah salat Isya. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyunahkan kepada kita ketika selesai dari salat Isya dan tidak ada perkara penting yang harus dikerjakan, maka hendaklah segera tidur, ya. Kecuali jika ada sesuatu yang mungkin penting untuk dikerjakan dan memberikan manfaat, ya, dunia dan akhirat, mungkin ini menjadi bahagian yang dikecualikan. Tapi kalau tidak ada, lebih baik tidur. Lalu berikutnya, hendaknya tidur itu dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu. Seperti apa yang disampaikan dalam sebuah hadis, idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kalau kalian itu ingin mendatangi tempat tidur kalian, artinya ingin tidur, maka hendaknya berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu kalian ketika ingin melaksanakan salat. Maka tidur dalam keadaan berwudu itu merupakan bahagian daripada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana model tidurnya? Kalau kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti apa yang disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau itu ittaji ala syaqqikal aiman, memerintahkan kepada kita untuk ittaji, berbaring, ala syaqqikal aiman, di atas rusuk sebelah kanan. Jadi rusuk sebelah kanan ini menjadi bahagian yang bertumpu kita untuk berbaring. Dia ada di bawah gitu, ya. Ya, dia ada di bawah, jadi kita tidurnya sambil miring bahasa kita gitu. Dan tidak dibenarkan tidur dengan telungkup, ya. Tidak dibenarkan tidur dengan telungkup, ya. Telungkup itu perut di bawah, gitu, punggung di atas. Nah, ini dalam kondisi tidur apapun. Bahkan ada beberapa sahabat yang ditegur oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak tidur dalam posisi yang seperti itu, ya. Bahkan Nabi mengatakan innaha doja'atun yabghaduha Allahu azza wa jalla. Itu merupakan bahagian tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu memang ini akan menjadi sebab perut itu akan menerima tekanan besar, padahal di dalam perut itu kan banyak rongga-rongga atau organ-organ yang harus dilindungi, ya. Jadi secara tidak langsung mereka yang tidur seperti itu menyakiti tubuh mereka sendiri. Lalu sebelum tidur hendaknya membaca ayat-ayat Al-Quran. Di antara yang harus dibaca ayat kursi, dia baca. Lalu 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dimulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, terus, ya, sampai ayat terakhir, ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lalu dilanjutkan dengan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Ini yang dibaca. Ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada beberapa riwayat juga setelah itu ditiupkan di kedua telapak tangannya lalu diusapkan ke anggota badan yang mungkin mampu untuk dia jangkau, ya, dari bacaan ini. Lalu setelah dia berdoa, silahkan berdoa dengan berbagai macam doa yang dia inginkan. Setelah itu akhiri doanya dengan doa yang masyru' dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Bagaimana doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik.
astaghfiruka wa atubu ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup semua doa sebelum beliau tidur itu dengan doa ini. Maka hendaknya dihafal doa ini. Ya, dihafal doa ini. Terkadang beliau melanjutkan dengan banyak beristighfar. Ada satu yang disampaikan dalam hadis Bukhari dan Muslim ya, dengan kalimat faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Dilanjutkan dengan doa itu. Lalu minta perlindungan dari api neraka. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Meminta diperbanyak doa-doa agar kita diampuni dosa dan dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Selanjutnya ada sunnah juga apabila dalam tidur itu kita hendak membalik-balikkan tubuh mungkin dari satu sisi ke sisi yang lain. Mungkin dari ini mau bergerak sedikit ya. Maka diminta untuk membaca doa seperti yang ada dalam Al-Mustadrak, dalam riwayat Al-Hakim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Atau membaca kalimat tauhid saja, la ilaha illallah, pindah, la ilaha illallah, bergerak, la ilaha illallah, begitu kalimatnya. Jadi dihiasi kalimat ketika tidur itu adalah kalimat-kalimat yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila merasa gelisah, risau, takut kadang waktu tidur ya, entah macam-macam, entah dia kesepian, entah ada pikiran yang mengganggunya, maka hendaknya disunnahkan dia berdoa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Atau kalau tidak hafal panjangnya, gampangnya saja dia bertawudz kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Karena memang gelisah itu, risau itu, khawatir dan takut itu hadirnya dari syaitan. Maka hendaknya dia bertawud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya juga ketika dia ingin tidur, ini tidak berurutan ya. Sebenarnya ini dilakukan sebelum tidur ini. Mengibaskan tempat tidur dulu. Mengibaskan ya, mungkin dengan apa ya? Dengan sulak mungkin atau dengan apa. Karena memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, idza jaa ahadukum ila firasyih falyakhud dakhilata izarihi falyanqudh biha firasyahu wal yusammillah fa innahu la ya'lam ma khalfahu ba'dah atau ma khalafahu ba'dah. Dia diminta untuk membersihkan, lalu ketika membersihkan itu mengucap bismillah. Kenapa? Karena dia tidak tahu tuh apa yang ada di bawahnya atau apa yang tadi ketika dia tinggal terjadi di atas tempat tidurnya dan lain sebagainya. Intinya membersihkan, dan Islam mengajarkan kepada kita kebersihan tempat di mana kita ingin beristirahat, karena ketika kita beristirahat tidur itu kan seolah tidak ada lagi yang mampu menjaga kan. Kalau nanti nauzubillah min dzalik ada sesuatu dari kotoran mungkin dari binatang atau apa, nah itu siapa yang akan menjaga? Maka diminta untuk berikhtiar terlebih dahulu membersihkan dan mengucapkan kalimat bismillah. Kalau sudah bangun dari tidur, hendaknya jangan lupa sebelum berdiri dari tempatnya itu baca doa dulu. Sebelum berdiri ya, jadi begitu buka mata, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kalimat tahmid diucapkan terlebih dahulu sebelum dia bangun. Ya. Terus ya, ini yang dilakukan mudah-mudahan. Habis itu dia berwudu kembali dan melaksanakan aktivitas sholat kalau dia bangun di sepertiga malam ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian daripada aktivitas amal soleh yang bisa kita kerjakan minimal dalam setengah ya aktivitas 24 jam yang Allah berikan. Karena ketika kita mulai dengan ibadah, niat, maka insya Allah selama tidur kita dihitung ibadah. Dan ketika kita bangun dan kita ucapkan kalimat tahmid bersyukur pada Allah, maka insya Allah itu akan menjadi pelengkap dan penyempurna dari tidur kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.